Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa. Perkenalkan, saya Eko Tama Putra Saratian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana pemaparan ini dibuat dalam rangka unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun outline yang akan dibahas antara lain, pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, sistem pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, interaksi dosen dengan mahasiswa. Dan ketujuh, sistem penilaian mata kuliah. Identitas mata kuliah itu sendiri, nama mata kuliahnya adalah studi kelayakan bisnis, di mana pada mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dengan kode mata kuliah W3121000018. Mata kuliah ini adanya di semester 4 dan sifatnya adalah mata kuliah wajib prodi, di mana ini adalah contoh EPS-nya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Detailnya yang pertama mengenai deskripsi mata kuliahnya itu sendiri, yaitu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, mahasiswa akan belajar memahami sebuah perencanaan dan menyusun proposal kelayakan bisnis yang di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama memahami karakteristik industri dari berbagai jenis sektor bisnis, yang kedua merekomendasikan jenis organisasi dan badan usaha yang akan dibentuk, yang ketiga memutuskan pasar yang akan dituju, keempat merencanakan aspek teknis dan alur operasional bisnis, yang kelima memproyeksikan dan menilai aspek keuangan dari bisnis yang akan dijalankan, dan yang terakhir menyusun proposal kelayakan bisnis serta menyimpulkan kelayakan dan merekomendasikan satu bisnis berdasarkan proposal yang telah dibuat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan perencanaan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan kajian dan karakteristik industri dari berbagai jenis sektor bisnis. Kemudian, mahasiswa mampu merekomendasikan jenis organisasi dan badan usaha yang akan dibentuk berikut pemenuhan SDM-nya atau manning analysis-nya. Kemudian, mahasiswa mampu merencanakan aspek teknis dan alur operasional bisnis yang akan dijalankan. Kemudian, mahasiswa mampu memutuskan pasar yang akan dituju berdasarkan analisis peluang yang telah dilakukan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memproyeksikan dan menilai aspek keuangan dari bisnis yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun proposal dan menyimpulkan serta merekomendasikan kelayakan bisnis berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama perencanaan usaha, yang kedua lingkungan dan pemangku kepentingan bisnis, selanjutnya studi banding dan kajian industri, kemudian ada jaringan dan perizinan usaha, perencanaan operasional, pengorganisasian manajerial, strategi, kreativitas, dan inovasi dalam bisnis, kemudian evaluasi permintaan dan daya tarik produk, ada kinerja keuangan, ada kinerja non-keuangan, ada manajemen dan efisiensi usaha, alternatif strategi usaha, manajemen risiko usaha, dan yang terakhir adalah proposal atau laporan studi kelayakan bisnis. Sistem pembelajaran sejak pandemi COVID-19 di universitas kami, sistem pelajaran dilakukan dengan asinkronus atau model pembelajaran daring, yaitu perkuliahan online di portal LMS, yaitu melalui website UMB e-Learning Universitas Mercu Buana. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memberikan materi perkuliahan, kemudian penayangan video, URL ataupun jurnal untuk pengkayaan, dan juga terdapat forum dan kuis yang harus diisi setiap pertemuannya. Kemudian metode kedua yaitu sinkronus atau tatap muka maya, termasuk di perkuliahan ini, yaitu dilakukan dengan menggunakan platform conference Zoom ataupun Google Meet. Aktivitas yang dilakukan adalah ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu ada ceramah dan diskusi dengan pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor atau share screen jika tatap maya, yang kemudian dilanjutkan dengan Q&A session. Selanjutnya dengan metode discovery, yaitu mahasiswa sebelumnya telah diberikan topik atau materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Dan juga metode berikutnya adalah pembelajaran kolaboratif, di mana mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan oleh dosen, yang kemudian dosen memberikan umpan balik dan juga penilaian, sehingga terjadi delivery, interaction, dan juga assessment. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai EPS, yaitu ada beberapa indikator. Yang pertama ada coursework 1, atau dalam hal ini adalah tugas kecil, di mana bobotnya adalah 10%, diambil dari CPMK 1. Kemudian ada coursework 2, atau dalam hal ini dinamakan tugas besar 1, yang bobotnya 30%, yang terdiri dari CPMK 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga coursework 3, atau dalam hal ini tugas besar 2, yang bobotnya 30%.
yang terdiri dari CPMK 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian UAS bobotnya 30%, yaitu diambil dari CPMK 7. Ya, sekian penjelasan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya akan ada video rekaman proses perkuliahan studi kelayakan bisnis di dalam kelas micro teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, berdasarkan pemaparan RPS dan kontrak perkuliahan tadi, ya, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Jamal. Untuk buku referensinya yang digunakan apa aja, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk buku, ya buku utamanya yang kita gunakan adalah buku Harmaizar yang judulnya Menggali Potensi Wirausaha. Kemudian buku utama lainnya adalah bukunya Kasmir, judulnya Studi Kelayakan Bisnis tahun 2016. Ya, adapun buku pendukungnya yaitu bukunya Harahap, Sofyan Harahap, Budgeting Perusahaan. Kemudian ya ada bukunya Prof. Renald Kasali yang judulnya Wirausaha Muda Mandiri, dan juga Jeff Madura 2012, Pengantar Bisnis ya. Muhammad Jamal ya. Apakah jelas? Oke, Pak. Baik. Baik, sebelum masuk materi, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, atas Pak. jawabannya. Oke, Livia, silakan pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Saya mau nanya, untuk TB1 dan TB2-nya apa ya, Pak? Dan pengumpulan datanya kapan, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya, Livia. Ya, jadi untuk TB1 dan TB2-nya, ya untuk TB1 tugasnya adalah membuat comprehensive company profile, ya, di mana setiap kelompok memilih satu perusahaan yang nantinya akan dipresentasikan, ya, yang isinya nanti detailnya saya upload gitu ya. Untuk detailnya jadi ada aspek SDM, ya, kemudian ada aspek operasional, aspek pemasaran, dan juga aspek keuangannya gitu ya. Detailnya nanti akan saya berikan. Kemudian untuk deadline-nya TB1 itu di tatap muka ke-6 ya, segera dikumpulkan. Ya, adapun untuk TB2 tugasnya adalah membuat comprehensive industry study. Jadi di mata kuliah studi kelayakan ini sangat penting bagi kita sebagai akademisi untuk paham karakteristik dari masing-masing industri. Ya, jadi misalkan gini ya, di dunia nyatanya ya, pembuatan feasibility study atau studi kelayakan bisnis itu kan dilakukan oleh konsultan ya, ada konsultannya. Biasanya perusahaan mau bikin bisnis, katakanlah mau bangun pabrik, mau bikin perkebunan gitu ya. Nah, mereka harus mungkin nggak ahli di industri tersebut, harus bayar konsultan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, konsultan ini otomatis harus paham masing-masing sektor industri karena setiap industri itu unik ya, memiliki karakteristik sendiri. Nah, maka harapan saya adalah mahasiswa bisa memahami ya keunikan atau karakter masing-masing dari industri tersebut ya. Jadi industri perkebunan tentunya beda dengan karakteristik industri manufaktur ya. Begitu juga dengan industri retail, industri perbankan ya, pasti masing-masing punya keunikan ya, punya bisnis model tersendiri dan juga punya financial model tersendiri. Sehingga saya rasa TB2-nya ya dirasa tepat adalah membuat industri study ya sebagaimana sesuai dengan CPMK yang sudah ditetapkan di RPS. Ya, demikian ya Livia. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Livia pertanyaannya. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum masuk materi? Udah cukup ya, kita langsung masuk ya. Oke, selamat datang teman-teman semua di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dengan saya, Eko Tamokira Saratian SMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Oke, saya ingin memulai ya dari urgensi mengapa kita harus berbisnis ya. Saya rasa ini perlu karena untuk melatar belakangi ya, teman-teman semangat gitu ya, kenapa belajar mata kuliah ini gitu ya. Pertama ya, di sini menurut Kemenperin tahun 2018 dikatakan bahwasanya Indonesia tuh butuh setidaknya 4 juta jiwa wirausaha ya untuk memperkuat struktur ekonomi. Karena saat ini rasio pengusaha di Indonesia baru hanya sekitar 3,1% dari total penduduk. Kemudian menurut Kemenperin, Kemenkop UKM tahun 2019 dikatakan bahwasanya wirausaha di Indonesia masih cukup rendah dibanding negara tetangga di mana Singapura sudah 7% bahkan lebih, ya Malaysia 6%, Thailand 5% gitu ya. Jadi kita cukup tertinggal gitu ya. Nah, kemudian Kemenko Polhukam tahun 2019 mengatakan bahwasanya kalau kita ya ingin menjadi negara maju dalam hal Indonesia, syaratnya paling tidak 14% ya dari jumlah ya atau rasio penduduk. Ya, oke, kemudian ya ini saya ingin menggambarkan sedikit sudut pandang pentingnya berbisnis dari sisi ekonomi makro. Ya, di sini saya punya data money supply atau jumlah uang yang beredar di perekonomian khususnya di data di Indonesia. Ya, kalau jenis uang teman-teman masih ingat belajar di ekonomi makro itu jenis-jenis uang ada M0, ada M1 dan M2 gitu ya. Nah,
baik jenis uang M0, M1 dan M2 ini jumlahnya setiap tahun trennya pasti selalu meningkat ya kan. Makanya setiap tahun pasti ada yang namanya inflasi. Nah, ini ada data yang mengenai likuiditas atau jumlah uang yang beredar tadi, ini dalam konteks pandemi kemarin gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data ya perbankan di Indonesia mengenai likuiditas ini, uang yang beredar, yang merah tuh ya, dan nanti yang ketiga, walaupun pandemi dia tetap naik ya, artinya sebenarnya jumlah uang itu ada ya, tapi penyalurannya oleh perbankan yang warna oranye itu kredit ya, itu agak turun ya, atau agak hati-hati di bank, masih wait and see. Nah, tadi jumlah uang yang terus banyak, bahkan pandemi pun juga orang-orang kaya tetap masih punya uang, perusahaan masih punya uang gitu ya, likuiditas masih banyak ya, tapi di sektor real ya, di sisi lain dalam hal ini tercermin dalam GDP growth kita gitu ya, khususnya di Indonesia ini masih cenderung stagnan. Ya kan, artinya apa? Kalau money supply-nya dari sisi finansialnya terus bertumbuh ya, karena ada giro wajib minimum dan juga fractional reserve dari perbankan ya. Dan tadi penyaluran kreditnya terbatas, kemudian utilisasi manufacturing atau di sektor realnya juga cenderung stagnan, ya kan, maka akibatnya adalah inflasi, ya, harga-harga naik, ya kan, minyak goreng makin mahal kan gitu ya. Nah, maka saya ingin mengencourage teman-teman, ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita mulai berbisnis walaupun kecil ya, sejak mahasiswa, paling tidak ini waktunya kita untuk mulai ya, karena nanti kalau udah mungkin kerja ya atau udah lulus ya makin susah untuk mulai. Nah, saya mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang penting karena kaitannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berkontribusi terhadap negara. Sama ya, nggak hanya Indonesia yang mengalami, tapi negara tetangga juga mengalami yang sama. Oke, ini sedikit filosofi mengenai pengertian bisnis ya. Jadi kalau bisnis itu kan kata dasarnya busy ya. Busy ditambah nasi, artinya kesibukan yang menghasilkan sesuatu, ya, khususnya yang profit, yang menguntungkan. Nah, kalau definisi lain ya bisa dilihat gitu ya, bahwasanya organisasi ya menyediakan barang dan jasa yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Kalau Indah, ya boleh saya tanya Indah, kalau definisi bisnis menurut Indah apa Indah? Oh iya, sama pertanyaannya, kalau menurut saya pribadi, bisnis in general itu kayak kegiatan jual beli apa ya, baik barang maupun jasa kali ya, dengan tujuan cari laba. Kan bisnis gitu ya, kita ya jual beli, baik di perbankan, korporat, dan lain-lain. Tujuannya untuk nyari laba sih, Pak. Oke, jual beli, Terima kasih. laba ya. Baik, terima kasih Indah. Lanjut ya, ini konsep dasar bisnis ya, tidak cukup peluang tapi juga yang mahal adalah keberanian itu sendiri ya, sehingga diharapkan peluang dan keberanian ini diproses dan menjadi output. Ini definisi normatifnya ya. Pada intinya bisnis yang ideal adalah harus bermanfaat atau bernilai tidak hanya bagi diri kita sendiri ya sebagai pebisnis, tapi juga harus bermanfaat kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders ya, termasuk lingkungan ya kan, bangsa dan negara, dan juga kemanusiaan ya. Nah, kalau bisnis tidak dapat memenuhi salah satu dari kriteria di atas atau bahkan hanya untuk dirinya sendiri, maka lebih cocok dikatakan sebagai oportunis ya, atau spekulator, dan bukan seorang pebisnis sejati gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa studi kelayakan gitu ya. Nah, ini menurut Hisrich tahun 2013, ini salah satu textbook dari luar ya, Hisrich 2013, terkenal bukunya, dikatakan bahwasanya ada lebih dari 2 juta bisnis baru yang lahir setiap tahun nih ya. Meskipun angka kegagalannya ya itu lebih dari 70%. Ya, jadi dari 2 juta bisnis baru yang lahir, 70%-nya gagal. Ya, artinya ini sudah semacam rumus Pareto ya, ataupun satu hal yang umum bahwasanya kegagalan dalam berbisnis itu merupakan bagian dari proses yang tidak dapat dilepaskan gitu ya. Oke, kemudian Amerika Serikat aja ya, yang notabene itu adalah negara adidaya. Nah, itu berpaham kapitalis, diketahui bahwa 99,7% bisnisnya adalah UMKM ternyata ya, yang karyawannya jumlahnya kurang dari 500 orang. Kemudian ya ada 80% bisnis baru yang mampu bertahan di tahun pertama. Ya, makin lama tahun kedua hanya 60%. Ya, tahun berikutnya sampai 5 tahun ke depan hanya 50%, dan selama 10 tahun ke depan hanya 33%. Nah, memperhatikan data keberhasilan dan kegagalan di Amerika tersebut, maka pebisnis ya sebagai orang yang berani mulai bisnis baru sudah seharusnya mempersiapkan nih ya, paling enggak bagaimana kita memitigasi, meminimalisir risiko agar bisnis kita tidak termasuk yang gagal gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk memahami mengenai studi kelayakan ini. Ya, ini ada Prof. Renal Kasali ya, bahwasanya dia mengatakan gagalnya pebisnis di awal usaha karena tidak mampu merancang perencanaan bisnis, ya kan? Begitu masuk dunia usaha, dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan nggak tahu nih harus melakukan apa, gitu ya, sangat fatal. Nah, kemudian tadi yang Indah katakan ya, bisnis ujung-ujungnya kita nyari profit, gitu ya, entah jual beli, entah sewa, ya kan, entah fungsi kerjasama, model ventura dan sebagainya, gitu kan.
Nah, dalam proses sebelum menuju ke profit, itu kan harus ada hal yang dilakukan. Ya, harus investasi dulu, harus mengeluarkan initial investment, ya, memulai sesuatu dengan sumber daya yang perusahaan atau kita miliki, ya, entah uang, entah gedung, entah barang, ya kan, entah modal dari fungsi dari teman dan lain sebagainya, gitu, itu investasi. Nah, sebelum menuju profit, ya, alangkah baiknya, apalagi ini terutama yang konteksnya bisnisnya dari nol, itu harus memiliki apa atau harus buat, ya, studi kelayakan, gitu, ya, karena di tengah perjalanan dari investasi menuju profit tadi banyak ketidakpastian, banyak kendala, ya kan, banyak kegagalan yang sumbernya macam-macam, ya, bisa dari ekonomi, bisa dari sisi hukum, ya, politik, sosial, budaya, bahkan perilaku dan perubahan lingkungan juga bisa menyebabkan bisnis gagal, ya. Oke, definisi studi kelayakan adalah, ya, satu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Gitu, ya. Jadi kita di sini di mata kuliah ini mencoba mengakses, ya, kita punya ide bisnis, kita punya rencana, ya, untuk membuka bisnis, memulai bisnis, gitu, ya. Tapi kita juga harus bisa mengakses, ya, mengevaluasi kira-kira bisnis ini di ide kita nih kalau kita jalankan dengan model seperti demikian, gitu, ya. Ini kira-kira bisa untung nggak, ya, bisa balik modal nggak? Ya, kalau untungnya cuma sebesar inflasi misalkan, ya kan, artinya itu kan kita capek doang, ya. Atau cuma bisa bayar bunga bank, katakanlah, gitu, ya. Terus ngapain itu capek-capek doang kan? Berarti kita nggak dapat margin yang lebih, gitu, ya. Kemudian mempelajari secara mendalam, ya, artinya mempelajari dengan sungguh-sungguh informasi yang ada, ya. Jadi dalam buat studi kelayakan itu butuh informasi, kita butuh menghitung, kita butuh menganalisis dengan metode tertentu. Ya, kemudian kelayakan sendiri artinya adalah studi yang dilakukan untuk menentukan usaha tadi bisa memberikan manfaat nggak hanya buat si owner ataupun pemodal, tapi juga untuk masyarakat, untuk lingkungan, ya, dan juga untuk para stakeholders secara luas, gitu, ya. Tujuan studi kelayakan bisnis tentunya untuk memudahkan perencanaan, ya, karena mungkin kalau kita, ya, hanya berencana, gitu, ya, kita kadang sering lupa, ya, kalau nggak dicatat, nggak dibukukan, ya, kita banyak miss-nya, mungkin ada yang kelewat, gitu. Maka dengan studi kelayakan kita bikin proposal itu akan lebih mudah untuk diingat, ya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pengendalian lebih mudah dan juga bisa minimalisir risiko kerugian. Oke, manfaatnya manfaat studi kelayakan bisnis atau kita buat studi kelayakan, manfaatnya adalah karena pertama kaidahnya namanya investasi atau capex, ya, capital expenditure, itu konsekuensinya adalah jangka panjang, ya kan, kita nanamin modal, ya, capex itu paling nggak kaidah umumnya paling nggak 5 tahun ke atas itu baru kita bisa payback period, baru bisa balik modal, ya. Artinya konsekuensinya jangka panjang, umumnya juga nilainya cukup besar sehingga komitmen juga tidak mudah diubah, gitu, ya. Kalau uang kita udah masuk, gitu, ya, nah itu komitmen susah diubah, makanya penting kita untuk hitung-hitung dulu, gitu, sebelum terjun ke bisnis tersebut, ya. Kemudian manfaatnya secara finansial tentunya, secara sosial juga tadi bagi masyarakat dan juga terutama tadi, ya, bagi negara kita juga memberikan sumbangsi sebagai perekonomian. Oke, nah studi kelayakan bisnis ini dibuat, ya, ada juga yang nggak buat. Nah, tergantung apa? Tergantung pertama besar kecilnya dana investasi, kan, gitu, ya. Nah, mungkin kalau cuma bisnis toko kelontong atau buka agen beras, agen minuman misalkan, ya, modalnya mungkin nggak sampai 100 juta atau 50 juta ke bawah, gitu, ya. Nah, itu mungkin dirasa nggak perlu bikin studi kelayakan, ya, karena terlalu rigid, terlalu rumit, ya, atau terlalu lama, gitu, ya. Kemudian ketidakpastian bisnisnya, ya. Ya, mungkin yang buat adalah yang terutama buat adalah yang bisnisnya yang penuh ketidakpastian, ya, katakanlah proyek-proyek energi terbarukan sekarang yang lagi booming, gitu, ya. Nah, itu mungkin perlu studi kelayakan bisnis karena harus mengukur uncertainty tersebut, gitu, ya. Kemudian kompleksitas variabel yang berpengaruh, ya, semakin kompleks satu bisnis yang kita masuki tentunya akan semakin memerlukan studi kelayakan. Siapa aja nih pihak yang berkepentingan, ya, pelaku bisnis itu sendiri tentunya, berikut investornya, kreditur, ya, perbankan yang pinjemin, leasing juga yang mungkin mereka naruh buat alat beratnya, ya, itu juga pihak yang berkepentingan, pemerintah sendiri juga dalam hal membangun ekonomi juga berkepentingan, tentunya masyarakat itu sendiri diharapkan bisa membawa manfaat yang positif. Oke, dalam aspek, ya, penilaian dalam studi kelayakan itu aspeknya ya dimulai dari aspek hukum, ya, ada aspek pasar dan pemasaran, ya, aspek keuangan, aspek teknis dan operasi, kemudian aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial dan ekonomi, dan juga aspek lingkungan. Oke, tahapannya, ya, pertama dimulai dari pengumpulan data, kemudian datanya diolah, ya, dianalisis, kemudian nantinya diambil keputusan layak atau tidaknya satu bisnis, gitu, ya. Kalau layak direkomendasikan, maka tentunya setelahnya harus dilaksanakan, gitu, ya. Nah, tapi kalau tidak layak, mungkin ini menjadi salah satu konsiderasi apakah bisnis tersebut akan tetap dijalankan ataukah perlu ada hal-hal yang diperbaiki kembali, ya. Nah, apa saja yang dinilai, ya, pertama adalah potensi penghasilannya, kemudian permintaan produk dan jasanya, ya kan, supply demand-nya masih ada peluang atau enggak di sana,
biaya produksinya juga kita lihat apakah masuk skala ekonomisnya dapat gitu ya. Kemudian keseluruhan potensi dalam menghasilkan laba. Jadi nanti di aspek keuangan ada 3 hal yang teman-teman perlu assess, teman-teman perlu evaluasi. Ya, yang pertama adalah payback periodnya gitu ya. Nah, payback periodnya ini harus lebih pendek daripada masa pengembalian. Ya, jadi misalkan teman-teman dapat uang, dapat pendanaan dari investor 5 tahun gitu ya, jangka untuk balikinnya. Ya, atau dari bank pinjam kredit investasi jangka panjang 5 tahun gitu ya. Nah, bisnis kita harus bisa generate income, generate EBITDA gitu ya. Nah, itu sebelum 5 tahun gitu ya. Jadi artinya kita mampu ya mengembalikan dana investor tadi atau dana bank ya. Itu baru dikatakan bisnis kita, salah satu indikator bisnis kita layak. Oke, kemudian NPV-nya juga harus positif, net present value-nya ya. Kemudian IRR-nya ya itu harus lebih besar daripada tingkat diskonto. Tingkat diskonto biasanya diambil dari rate inflasi ataupun rate suku bunga gitu ya. Jadi artinya keuntungan kita di atas bunga bank dan inflasi ya. Kalau di bawah atau sama aja ngapain gitu kan, berarti kita ya cuma dapat capek doang kan gitu ya. Nah, rasio-rasio ini sebenarnya sudah dipelajari ya di manajemen keuangan ya, semoga di mata kuliah ini bisa diperdalam lagi ya, dan kaitannya bisa kepakai dalam konteks membuat studi kelayakan. Dan juga yang terpenting adalah kontribusinya ya satu bisnis terhadap ekonomi sosial dan lingkungan. Nah, harapannya karena sistem perkuliahan kita sudah OBE ya, atau outcome based education, jadi diharapkan setiap mata kuliah ada luaran yang ingin dicapai, ada luaran yang bisa kita buat ya kan. Nah, dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah studi kelayakan, harapannya outcome-nya adalah teman-teman bisa membuat proposal studi kelayakan bisnis ya secara mandiri gitu ya. Dan umumnya ya isinya tadi ya berbagai aspek ya. Di sini saya buat ada pendahuluan, ya ada aspek pemasaran, ada aspek manajemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek risiko dan mitigasi, dan juga kesimpulan gitu ya. Ini harapan yang menjadi outcome di mata kuliah ini. Oke, demikian materi dari saya sebagai pengantar di tatap muka virtual kita yang pertama. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, ya saya persilakan. Pak Tama izin tanya. Ya, Indah, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk materi yang dipaparkan. Jadi saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak juga singgung tentang bisnis ya awal ya ke saya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih bedanya bisnis in general pada umumnya dengan studi kelayakan bisnis yang tadi Bapak jelasin pada mata kuliah ini? Jadi perbedaan 2 itu. Terima kasih. Oke, ya. Udah bagus pertanyaan Anda ya. Jadi, apa bedanya nih antara perencanaan bisnis ya kan? Atau kita udah sering mungkin di mata kuliah lain tuh bikin bisnis plan kan gitu ya. Nah, kok di mata kuliah studi kelayakan ini bikin bisnis plan lagi gitu. Nah, terus apa bedanya dong kan gitu ya. Tugasnya sama-sama aja gitu ya. Nah, jadi perbedaan yang mendasar adalah perencanaan bisnis atau bisnis plan, atau yang sekarang kekinian itu disebut dengan istilah pitch deck gitu ya, sama aja. Pitch deck cuma dikasih dalam PPT kan gitu ya. Nah, bedanya kalau perencanaan bisnis plan atau pitch deck itu ya biasanya umumnya baru rencana ya atau baru idenya saja gitu nah. Ya, baru idenya. Nah, sedangkan di mata kuliah ini di studi kelayakan bisnis ini teman-teman tadi harus bisa mengevaluasi. Ya, jadi idenya tadi nggak hanya sekedar ide, ya nggak hanya sekedar rencana saja, tapi kita udah assess duluan nih sebelum menjalanin. Oh, kira-kira 5 tahun ke depan cash flow-nya seperti apa, proyeksinya, ya kan, balik modalnya berapa lama, tingkat keuntungannya seberapa besar, present value-nya positif atau negatif, atau positifnya berapa besar. Kira-kira kita mau ambil nggak nih opportunity ini dengan nilai net present value yang demikian gitu ya. Jadi perbedaan dasar itu enggak. Jadi kita udah nge-assess sendiri nih sebelum bisnis itu kita jalanin ya. Nah, biasanya sih kita gandeng konsultan kalau di ininya ya di kondisi realnya gitu ya, di lapangan itu kita gandeng konsultan. Nah, di mata kuliah ini kita coba belajar jadi konsultan ya. Ide bisnis kita sendiri coba kita evaluasi, coba kita assess gitu ya. Apakah ide kita tuh layak nggak sih untuk dijalanin gitu ya. Jadi harapannya ini menjawab mungkin pertanyaan teman-teman banyak ya. Kita mau bisnis tapi takut ya kan. Nah, dengan adanya mata kuliah ini semoga bisa mengakses kelayakannya sendiri sehingga lebih pede ya untuk kita bisa running bisnis tersebut. Mungkin itu perbedaan yang mendasar. Makanya tadi ada rasio-rasio keuangan yang mungkin di bisnis plan belum tentu ada gitu ya. Kita ngukur payback periodnya, kemudian net present value-nya, dan kemudian IRR-nya. Nah, 3 indikator itu harus layak ya, dibandingkan mungkin bisnis plan biasanya hanya BEP kan ya. Oke, pertama berarti banyak yang diperhitungkan sama dipertimbangkan ya Pak ya kalau studi kelayakan itu ya. Kan layak apa nggak layak gitu ya. Betul. Memang kalau laporan aslinya tuh tebal banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan satu industri apa gitu ya, mungkin punya studi kelayakannya paling nggak 50 halaman gitu ya. Jadi memang evaluasinya atau assessment-nya cukup mendetail ya. Makanya tadi TB2-nya saya minta teman-teman paling nggak paham satu sektor industri ya, biar setelah mata kuliah ini dapat value yang bisa dibawa pulang. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Pak Tama. Izin bertanya Pak Tama. Baik, dengan siapa?
Widya, Pak. Oh, Widya. Ya, silakan Widya pertanyaannya. Terima kasih untuk pemaparannya. Pertama, saya ingin bertanya, apa sih Pak sebenarnya kaitannya laporan studi kelayakan dengan keuntungan bagi masyarakat, Pak? Oke, kaitan Terima ya kasih, Pak. studi kelayakan Ya, dengan kaitan. keuntungan bagi masyarakat, ya kan? Oke. Betul. Jadi tadi kita balik ke falsafah bisnis dulu, ya kan? Idealnya bisnis itu kan nggak hanya nguntungin untuk si owner atau dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi adalah idealnya bisa menguntungkan juga nih untuk lingkungan sekitar, ya, untuk supplier juga bisa survive, ya, untuk masyarakat sekitar, karyawan, ada pembangunan infrastruktur di situ, misalkan kalau daerah terpencil, ya kan. Nah juga secara makronya diharapkan bisa berkontribusi juga untuk pembangunan nasional, gitu kan. Nah yang dimaksud adalah bahwasanya dengan satu perusahaan, ya kan, mereka membuat studi kelayakan terlebih dahulu, ya kan, artinya kan di situ ada satu tahapan yang mereka akan mulai bisnis di satu tempat, gitu ya. Nah artinya ya kalau semakin bisnis yang dijalankan perusahaan tadi semakin terukur, ya kan, sudah diassess, sudah dievaluasi studi kelayakannya, ya kalau itu berjalan sesuai rencana, sesuai proyeksi, maka ini juga akan berkorelasi terhadap dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, ya. Coba teman-teman lihat di Merauke sekarang, ya, mungkin 10 tahun lalu itu masih serem ke Merauke gitu ya, masih terpencil, ya. Coba sekarang teman-teman ke Merauke gitu ya, ternyata kaget juga sih, ternyata jalannya udah provinsinya sudah bagus, ya kan, tadinya jalan yang terputus nggak ada akses dan lain sebagainya, sekarang bisa jalan, ya, masyarakatnya sudah mulai maju, sudah mulai berpenghasilan, sudah mulai ada sekolah di dalam di dalam hutan, dalam kebun dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kan satu hal yang mungkin sederhana mulainya tadi ya, berkaitan antara studi kelayakan yang awal dibuat perusahaan dengan social impact yang mungkin baru terasa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya, atau lebih panjang dari itu gitu ya. Nah, maka dengan ada studi kelayakan diharapkan juga bisa membantu perusahaan menjalankan bisnis yang lebih terukur gitu ya, baik risiko maupun keuntungannya. Gimana Widya? Oke Pak, terima kasih banyak Pak Tama untuk tanggapannya. Baik, terima kasih Widya pertanyaannya. Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang ingin tanyakan di tatap muka virtual kita yang pertama? Tidak ada? Indah, Ketua Kelas, masih ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Baik, bisa kita cukupkan ya, cukup ya. Nanti untuk selanjutnya ya kita tatap muka virtual yang kedua di minggu depan ya, agar dicek siapnya sistem perkuliahannya, agar absensinya pastikan hadir setiap pertemuannya ya. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian saja saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di tatap muka virtual kita yang pertama di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga pembelajaran kita di 1 semester ke depan ini berjalan dengan lancar dan maksimal ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.